Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri A'la Rohmah, NIM 933731419, Prodi Sosiologi Agama, IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang belanja online. Baik, langsung saya jelaskan tentang belanja online. Belanja online merupakan suatu kegiatan membeli barang menggunakan aplikasi melalui internet tanpa bertemu penjualnya secara langsung. Belanja online bisa dikatakan sebagai budaya. Mengapa? Karena belanja online merupakan kebiasaan masyarakat saat ini. Dalam artian banyak yang menggunakan jasa jual beli online. Banyaknya penawaran di dalam aplikasi tersebut, sehingga menarik minat seseorang untuk segera membeli suatu barang. Apalagi setiap aplikasi jual beli online memiliki keunggulan tersendiri. Belanja online merupakan kebiasaan baru yang muncul ketika internet telah menyebar. Bermula dari kebiasaan masyarakat perkotaan, lalu menyebar ke daerah pedesaan. Bisa dinamakan sebagai urban culture. Kecuali daerah terpencil dan sama sekali tidak terjangkau internet. Selanjutnya, tentang kelebihan belanja online. Pelanggan tidak perlu mendatangi tempat belanja. Untuk memesan barang, kita hanya perlu membuka aplikasi belanja online di ponsel kita. Lalu tinggal menunggu pesanan diantar. Yang kedua, hemat biaya transportasi. Dengan adanya aplikasi belanja online, pembeli hanya membutuhkan ponsel sebagai perantara untuk memesan barang. Jadi, pembeli tidak perlu keluar rumah untuk menghabiskan uang. Misal, menghabiskan bensin atau memesan ojek online. Yang ketiga, memesan barang kapan saja. Jadi bisa memesan barang kapan saja dalam waktu 24 jam. Karena bersifat online, maka sistem waktu dalam belanja online tidak ditentukan atau tidak terbatas. Apalagi belanja online memiliki jangkauan yang sangat luas. Yang keempat, mempermudah melihat barang apa saja yang dijual. Melalui katalog yang ditampilkan oleh penjual, kita dapat melihat berbagai macam barang yang ditawarkan oleh penjual. Ya, dengan mempermudah melihat katalog dengan cepat. Nomor 5, yang terakhir, dapat memilih toko, menentukan metode pembayaran,
dan menentukan jasa pengiriman. Jadi, pembeli mendapatkan kebebasan dalam memilih toko atau laman penjual dengan membedakan produk yang sama persis di suatu toko dengan toko lain. Pembeli diberikan kebebasan memilih metode atau cara pembayaran seperti melalui COD, transfer, dan lain-lain. Dalam menggunakan jasa pengiriman, pembeli juga dapat memilih jasa yang dirasa pelayanannya baik dan cepat dalam mengantarkan barang. Selanjutnya, kekurangan belanja online. Yang pertama, barang belum tentu sesuai dengan tampilan yang digambar. Terkadang kita tidak teliti, kita akan terkecoh dalam membeli barang. Ya, ketelitian itu sangat dibutuhkan supaya tidak salah dalam memilih barang. Yang kedua, pengiriman tidak menentu. Dalam artian biasanya terjadi kendala tertentu, baik itu kendala pada penjual maupun kendala yang dihadapi jasa pengiriman tersebut, sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, pembeli dikenakan biaya pengiriman. Karena itu tadi jangkauannya bersifat luas, tentunya kita dikenakan biaya pengiriman, kecuali kalau kita mendapatkan voucher gratis ongkir misalnya. Apalagi belinya jauh gitu ya, pasti dikenai biaya pengiriman yang sangat mahal. Yang keempat, pembeli harus pandai memilih barang. Pembeli diharapkan dapat memilih barang, karena jika kita tidak pandai dalam memilih barang, tadi kita akan terkecoh dengan tampilan yang ada di gambar. Jika kita ingin membeli barang, setidaknya harus melihat komentar dari pembeli, misalnya pembeli yang sebelumnya yang sudah pernah membeli produk mereka. Atau dengan kita melihat keterangan yang diberikan oleh penjual mengenai barang tersebut. Yang terakhir, menimbulkan perilaku hedonisme. Perilaku hedonisme sendiri merupakan kebiasaan membeli barang secara berlebihan. Perilaku ini patut kita waspadai. Ketika kita membuka sebuah aplikasi jual beli online, kita harus fokus terhadap apa yang ingin kita beli atau benar-benar kita butuhkan, supaya tidak membeli banyak barang yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan uang semata atau pemborosan. Selanjutnya, perbedaan belanja offline dengan belanja online. Belanja offline, pembeli mengetahui kualitas barang dan pelayanan toko dengan berkunjung ke toko langsung. Itu kelebihan yang dimiliki belanja offline.
Sedangkan belanja online jangkauannya bersifat meluas, bisa kapan saja membeli, hanya menunggu pesanan diantar. Jadi tidak perlu keluar rumah. Selanjutnya, contoh aplikasi belanja online yang gambarnya saya ambil dari website dari Google. Selanjutnya, ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari penjelasan tersebut, budaya berasal dari kebiasaan masyarakat yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun itu tergantung cara kita memandang budaya itu sendiri. Alangkah baiknya kita mengambil hikmah dan nilai di balik budaya itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.